Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dari kawasan Komplek Markas Adawa Alislah Berawi Banda Aceh 91 FM Radio Selawut Nyaman di Hati Membuka Cakrawala. Apa kabar sahabat salut? Senang rasanya saya Ran Rashid kembali menemani Anda di malam hari ini dalam program On Air Special atau yang kita sebut dengan Oase edisi 24 Desember 2018. Dan di studio kita telah hadir bintang tamu spesial kita yang juga dulunya orang yang pernah bersama dengan kita di Radio Selalu tentunya sahabat. Dan kita sapa terlebih dahulu Ustadz Teguh Suryadama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Ustadz, Ustadz ini sudah lama nggak bersua di Radio Selalu Ustadz. Ini kemana saja Ustadz? Ya, sedang dalam perjuangan hidup. Dalam perjuangan hidup. Luar biasa. Dan kabarnya nih Ustadz, aktivitasnya sehari-hari di Jakarta saat ini Ustadz. Ya, sementara ini insya Allah Di Jakarta. Jadi ini menyempatkan diri beberapa hari di Aceh Ustadz ya. berlibur. Berlibur. Oke. Dan sahabat-sahabat, tema kita malam ini cukup menarik, yaitu tentang ekonomi Aceh, ya, membangun ekonomi Aceh ala Nabi Yusuf. Nah, kita sebagaimana kita ketahui ya sahabat-sahabat, di penghujung tahun 2018 ini memang banyak sekali kejutan-kejutan di dunia ekonomi, khususnya di Aceh, yang kalau orang mengenalnya mungkin kalau kita baca di media ataupun buka di internet, ekonomi di Aceh ini kan berlandaskan APBA Ustaz. Kalau nggak ada APBA nggak hidup ekonominya. Ya. Nah ini Ustadz Surya datang membawakan satu solusi yang beda gitu, ekonomi ala Nabi Yusuf. Ya. Nah ini mungkin Ustadz bisa kasih sedikit gambaran buat sahabat-sahabat di rumah, apa yang maksud daripada ekonomi ala Nabi Yusuf ini Ustadz? Ya, yang pertama saya ucapkan alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa wala. Pada kesempatan ini saya akan memanfaatkan ya momentum untuk kita saling berbagi cerita yang ini merupakan bagian dari mudah-mudahan ya untuk menyelesaikan masalah, walaupun tidak semua tapi mungkin sedikit, memberikan pencerahan kepada kita semua khususnya di Nangro Aceh Darussalam ya, di wilayah Aceh. Meskipun sebenarnya secara nasional kita mengetahui bahwa beberapa penelitian itu menunjukkan bahwa memang di Indonesia ini sangat amat tergantung dengan yang namanya anggaran pendapatan belanja negara. Sampai pun di kabupaten kota ataupun di provinsi ataupun di daerah-daerah itu masih sangat amat tergantung dengan yang namanya APBN. Yang mungkin kita kenal istilahnya itu, istilah yang sangat umum adalah transfer ke daerah. Transfer ke daerah. Jadi kalau belanja di pemerintah pusat itu ada belanja kementerian dan lembaga, tapi di sisi lain juga ada belanja transfer ke daerah. Dan belanja transfer ke daerah ini dalam kisahnya, dalam pertanggungjawabannya, kalau kita melihat pertanggungjawaban APBN, maka dia sangat besar ya untuk seluruh kabupaten kota dan provinsi di Indonesia. Oleh karenanya kebetulan saya saat ini sedang aktif di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara. Yeah. Jadi berbagai laporan hasil pemeriksaan yang dibuat oleh BPKRI untuk laporan keuangan pemerintah pusat ataupun laporan keuangan pemerintah daerah se-Indonesia, kabupaten kota dan provinsi, itu kita coba menyelami, kita coba membaca, kita coba melihat bagaimana sebenarnya sih hidup negara Indonesia ini dari sisi keuangan ya, dari sisi pertanggungjawaban, dari sisi penata usahaan. Oleh karenanya mungkin ada hal-hal yang akhirnya kita semakin terkejut gitu, bahwa ketergantungan daerah ya, ketergantungan daerah antara kabupaten, kota, lalu provinsi terhadap keuangan pusat itu sangat tinggi. Padahal ini suatu kondisi yang sebenarnya sangat mengkhawatirkan. Karena apa? Karena memang ada satu kebijakan atau dua kebijakan negara itu yang sebenarnya harus dimanfaatkan oleh daerah-daerah itu sendiri. Yang pertama adalah kebijakan otonomi daerah, OTDA, otonomi daerah. Lalu yang kedua, kebijakan desentralisasi fiskal. Jadi desentralisasi kemampuan keuangan daerah. Nah ini harusnya bisa dimanfaatkan. Cuma nyatanya ketika kita melihat hasil-hasil riset ya, yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan sendiri ataupun yang kami lakukan di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara itu, maka terlihat jelas bahwa semakin hari ya, di Indonesia ini bukannya semakin mandiri daerah, tapi semakin tergantung
Makanya sangat tergantung. Jadi wajar saja kalau dilihat di tingkat Aceh, bagaimana ketergantungan rakyat atau masyarakat perekonomian di Aceh itu hanya pada APBA, itu hal yang wajar. Jangankan Aceh, secara nasional pun semuanya juga tergantung dengan APBN. Dari Sabah sampai Merauke. Ya, makanya wajar akhirnya APBN kita itu kan sudah sampai 2000 triliun. 2000 triliun. Kalau di Excel itu, ini cerita-cerita ringan aja. Kemarin saya mencoba menulis sesungguhnya angka itu. Jadi artinya nggak pakai koma, nggak pakai 2 angka desimal di depan, lalu kita sebutkan dengan 1000 triliun atau 2000 triliun. Saya tulis itu lengkap, Excel itu aja nggak menerima. Excel itu kalau di ujung terakhirnya kita buat 5, ya kalau udah sampai ribuan triliun itu, dia langsung kembali kepada 0. Jadi kalau ujungnya udah sekian desimal itu, kita tulis 9 itu kembali ke 0. Artinya sebenarnya memang mungkin ya Excel ini juga tidak bisa mengakomodir bagaimana APBN sebuah negara, ya anggaran pendapatan belanja sebuah negara itu sangat besar sampai 2000 triliun. Nah, ini mungkin satu bagian yang saya lihat perlu ada langkah perbaikan. Nah, jadi saya mengajak kepada kita semua untuk mencoba ya melirik kiblat ekonomi, kiblat penata usahaan, kiblat pemerintahan yang alhamdulillah sudah saya coba teliti di dalam tesis saya, yaitu tentang perencanaan keuangan negara Yusuf alaihissalam. Jadi kalau kita tanya kenapa Yusuf? Gitu. Nah, ini kenapa harus Yusuf? Gitu. Karena memang buktinya ya, saya selalu menantang sama teman-teman untuk menyebutkan mana negara di dunia ini ya, yang mampu membuat suasana sama dengan Mesir di masa kepemerintahan Yusuf. Karena Yusuf itu sebenarnya kalau kita lihat sebagai Perdana Menteri, ataupun kalau di Indonesia mungkin sebagai Menteri Keuangan, karena dia bendaharawan negeri kan gitu, bendaharawan negara. Nah pada masa Nabi Yusuf Mesir itu pada 7 tahun masa paceklik, 7 tahun masa paceklik yang memang itu ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, itu bisa mengekspor 7 tahun loh, 7 tahun itu musim kering dia, yang tidak bisa menanam. Kalau kita mungkin musim kering kita hanya 4 bulan ataupun hanya 6 bulan, nggak sampai pun setahun. Tapi ini 7 tahun. Namun pada saat 7 tahun paceklik itu, Yusuf bisa memberikan lintasan sejarah, tulisan sejarah itu, saksi sejarah bahwa dia bisa mengekspor bahan makanan pokoknya. Pada saat paceklik itu. Nah, oleh karenanya ketika saya coba mengamati, membaca, memperdalami apa sih sebenarnya cerita dari kisah Yusuf ini dalam Al-Quran dengan berbagai tafsir yang coba saya baca, hikmahnya gitu. Karena mungkin saya juga tidak punya kemampuan membaca Arab ya. Namun dari apa yang sudah diterjemahkan tafsir-tafsir tersebut, maka kita coba mendalami apa sebenarnya yang menjadi prinsip atau bisa menjadi pendekatan approach yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam sehingga sukses gitu. Dan oleh karenanya ketika saya tanyakan kepada banyak pihak, teman-teman juga pakar ekonomi ataupun ahli-ahli keuangan negara, saya lihat mana negara yang bisa melihat itu. Nah, oleh karenanya ini nyata dan ini sudah dituliskan dalam Al-Quran ya, dan juga rupanya kisah ini bukan hanya dalam Al-Quran. Dalam kitab-kitab lain pun disebutkan, dikisahkan kisah-kisah Yusuf ini. Makanya Nabi Yusuf ini sebenarnya ya nabi para agama-agama lain juga gitu. Dan itu diceritakan oleh kitab-kitab lain juga, bukan hanya Al-Quran. Oleh karenanya kita harus melihat keberhasilan. Kita sekarang banyak ahli-ahli ekonomi atau ahli keuangan coba berkiblat di tempat-tempat negara-negara lain. Cuma pertanyaannya, pernah nggak sukses Nabi Yusuf alaihissalam? Dengan 7 tahun paceklik. Dengan 7 tahun paceklik, lalu memanfaatkan 7 tahun musim subur sebelumnya, dia mampu membuat perencanaan dan sangat baik perencanaannya sehingga ketika masa paceklik tersebut orang nggak ada yang musuh lapar, orang tidak ada yang kekurangan gizi, bahkan dengan produktivitas yang tinggi itu bisa membuktikan dia bisa ekspor ke negeri-negeri lain. Yaitu salah satu buktinya adalah negeri di mana tempat tinggalnya saudara-saudara Yusuf. Dalam Al-Quran itu diceritakan bahwa ketika Yusuf itu menjadi Al-Aziz ya, sebagai Perdana Menteri, bukan raja, bukan Al-Malik deh, tapi dia sebagai Perdana Menterinya, itu dulu yang saudara-saudaranya Yusuf itu membuang Yusuf di sumur, itu datang, karena juga musim kering pada masa itu. Jadi Palestina, Kanaan itu
musim-musim kering juga di sekitar Mesir. Tapi semuanya datang ke Mesir untuk meminta belas kasih raja atau perdana menteri pada saat itu, yaitu Yusuf alaihissalam. Dan Yusuf memberikan dengan mungkin berbagai pertimbangan. Kalau kita nanti lihat, ada 5 prinsip keberhasilan Yusuf itu di dalam mengelola keuangan negara, dan ada 2 pendekatan. Yang saya rasa sekarang ini mau tidak mau saya mengajak, dan ini sudah ada bukti bahwa prinsip perencanaan boleh mengikut Yusuf alaihissalam. Boleh mengubah. Prinsip perencanaannya bisa. Dan ini bukan hanya keuangan negara. Prinsip perencanaan infrastruktur, prinsip perencanaan program pembangunan, prinsip perencanaan keuangan keluarga pun itu tidak salah ketika memang melihat 5 prinsip yang dimiliki oleh Yusuf alaihissalam dan 2 pendekatan yang dibuat oleh Yusuf alaihissalam. Dan ini sukses. Nah, itu babnya sukses. Nah, kalau negara-negara lain yang menjadi kiblat, saya rasa belum ada yang sesukses ini. Nah, ini mungkin jadi catatan saya, catatan kita bersama. Nanti kita akan ulas satu persatu bagaimana Yusuf ini bisa mengoptimalkan kemampuan dalam negeri, lalu dia bisa mengekspor bahan makanan pokoknya, itu yang paling utama karena itu kebutuhan primer. Mungkin untuk pengantar demikian. Okay. Luar biasa sahabat-sahabat, ini pengantar penting kita. Tema kita memang malam hari ini cukup luar biasa. Ini menyangkut Aceh di tahun 2019. Apa yang akan bisa kita lakukan dan strategi apa saja, mungkin dari pihak eksekutif maupun legislatif. Tapi sahabat-sahabat jangan kemana-mana, kita akan jeda terlebih dahulu. Nanti kita akan kembali setelah jeda komersial berikut. Tetap bersama kami di 91 FM Radio Selawut yang di hati membuka cakrawala. Dan sahabat-sahabat, kita kembali lagi dalam program On Air Special bersama Teguh Surya Dharma. Ustadz, tadi di segmen awal kita sudah memaparkan bagaimana kondisi daripada ekonomi yang disusun oleh ala Nabi Yusuf alaihissalam. Nah Ustadz, ini mungkin ada timbul pertanyaan, bagaimana kita mengimplementasi kebijakan yang pernah dibuat oleh Nabi Yusuf alaihissalam di masa yang kejayaan beliau itu untuk Aceh saat ini, Ustadz? Ya, ini hal yang menarik ya, karena Aceh ini ada kekhususan di dalam keuangan negara, yaitu dikenal dengan otonomi khusus. Ya, kalau kita sadar semua, otonomi khusus kita ini sudah berjalan satu dasawarsa 10 tahun. Yang di dalam aturannya, undang-undang pemerintahan Aceh sendiri itu sangat jelas disebutkan bahwa dana otonomi khusus itu akan diterima oleh Aceh selama 15 tahun pertama itu dengan jumlah 2% setara DAU. Lalu di tahun ke-16 sampai tahun ke-20 maka Aceh akan menerima 1% dari DAU nasional. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita ingin evaluasi sejauh mana sebenarnya dana yang sudah dimanfaatkan selama 10 tahun ini mampu membuat Aceh mandiri, mampu membuat Aceh ya minimal dia bisa membiayai 20 tahun kemudian. Jadi misalkan kalau Nabi Yusuf itu dia bisa memanfaatkan 7 tahun masa musim hujan, tapi bisa hidup untuk 15 tahun masa paceklik. Iya, jadi 7 tahun masa subur sendiri dia jalani, lalu 7 tahun masa paceklik yang kemudian. Nah, seharusnya kalau kita mengikuti model Yusuf alaihissalam ini, maka tidak mengherankan ketika memang Aceh bisa memanfaatkan dana otonomi khusus 10 tahun pertama itu untuk hidup di 20 tahun. Lalu 10 tahun yang kedua dia bisa menghidupkan untuk 20 tahun berikutnya. Ya artinya kita akan settle ya. Nah, Aceh ini dengan pengelolaan keuangan yang baik, maka dia akan bisa hidup lama meskipun kita berharap ini terus dilakukan perbaikan-perbaikan. Nah, namun sekarang bagaimana kejadiannya dengan Aceh dengan dana otonomi khusus ini? Nah, kalau saya melihat data yang saya peroleh bahwa mungkin masih sangat jauh ya dari harapan bahwa kemandirian Aceh ini akan tumbuh ketika memang sudah selesai merealisasikan dana otonomi khusus ini dibelanjakan untuk kepentingan daerah itu sendiri. Karena apa? Nyatanya bahwa dana otsus Aceh ini memiliki kontribusi yang sangat tinggi di APBA. Ya, kalau kita lihat itu rata-rata per tahunnya itu punya kontribusi 58,32%. Jadi dari total APBA, otsus itu punya kontribusi 58,32%. Berarti sisanya itu adalah dana-dana lain. Nah, yang menariknya dana-dana lain itu sendiri kalau kita lihat transfer pusat lainnya, contohnya ada transfer pusat dari DBH, itu dana perimbangan yang kita kenal, ada dana bagi hasil, dana alokasi khusus, dan dana alokasi umum.
ketika kita tambah ketiga variabel tersebut dengan otsus, maka kontribusi transfer pusat untuk APBA ini rata-rata per tahunnya itu sampai 86,74%. Bisa Anda bayangkan bahwa sesungguhnya sangat amat tergantungnya Aceh ini terhadap APBN. Ya. Dan bagaimana kontribusi pendapatan asli Acehnya sendiri? Nah, kita bisa melihat bahwa sisanya itu 13,07% PAA ini, pendapatan asli Aceh yang di dalam APBA. Nah, oleh karenanya, dengan mungkin informasi yang seperti ini harus waspada sebenarnya. Bahwa bisa dikatakan harus ada langkah yang sangat baik, perencanaan yang sangat rigid, ya, bagaimana untuk memanfaatkan 10 tahun masa berikutnya dari dana otsus ini, supaya jangan loss dia. Karena kalau kita melihat nanti, apa kontribusinya terhadap perekonomian di Aceh sendiri, outcome-nya apa? Memang kalau kita melihat, ada satu tujuan negara ini, yaitu peningkatan pelayanan publik dari dana-dana transfer ke daerah tersebut, atau dana-dana perimbangan. Cuma nyatanya juga harus ada upaya untuk bagaimana dia meningkatkan perekonomian atau meningkatkan pendapatan asli daerah. Jadi infrastruktur yang dibangun, pelayanan-pelayanan publik yang dibangun itu adalah bisa menghasilkan pendapatan asli untuk daerah itu sendiri. Walaupun ini sebenarnya sangat sulit, karena di Indonesia sendiri ketika kita baca secara detail, maka pendapatan asli daerah, nah itu rata-rata di kabupaten kota di Indonesia itu, kalau kita lihat di 2014, 15, 16, dan 17 ketika kita melakukan penelitian di 4 tahun terakhir ini, sumber yang paling banyak itu adalah dari pajak penerangan jalan, kalau di pajaknya itu. Lalu yang kedua, ini yang agak miris hati kita, yaitu BLU, pengelolaan BLU, Badan Layanan Umum, dan itu ada di rumah sakit. Jadi secara sederhana saja, ketika kami berdiskusi ini di berbagai forum, kayaknya ya udahlah, baiknya kita memberikan aja infrastruktur atau sarana dan prasarana meningkatkan itu di rumah sakit. Kenapa? Itu menjadi sumber pendapatan yang terbesar untuk daerah-daerah di Indonesia ini. Nah ini berarti kita berharap untuk orang jadi sakit. Orang sakit mesti setarkan negeri gitu. Iya, artinya itu jadi sumber pendapatan BLU itu sendiri. Itu sampai kontribusinya itu sangat tinggi juga, sampai 50-60% di beberapa daerah. Nah, oleh karenanya apa sebenarnya kontribusi untuk pajak, gitu, untuk peningkatan pajak daerah itu sendiri, retribusi, restoran dan lain sebagainya, sangat kecil sekali. Oleh karenanya saya rasa ini menjadi cambuk bagi pemerintahan daerah seluruh Indonesia, bahkan juga pemerintah pusat. Ya, mungkin saja ada salah urus, salah kebijakan terkait dengan yang namanya transfer ke daerah. Ini masih transfer ke daerah, belum dana desa. Ketika kita kampung itu saudara. Iya, untuk ke daerah desa-desa, karena itu dananya langsung ke desa. Yang kalau di provinsi atau kabupaten itu hanya tumpang lewat, habis itu disalurkan ke desa. Nah, ini TKDD, kalau istilahnya dalam anggaran pendapatan belanja negara, TKDD itu sangat tinggi, dan kemungkinan besar dia akan datang dengan tinggi. Apalagi lagi musim-musim pemilu ini, jor-joran akan dikeluarkan. Tapi bagaimana dampaknya? Kalau output mungkin sudah selesai, biasanya dihitung dengan serapan, realisasi, sekian persen. Tapi outcome-nya bagaimana? Nah, ini yang menjadi catatan kita. Dan oleh karenanya layak sekali ketika kita mencoba untuk menyelamatkan, khususnya di negeri Aceh ini, mencoba melihat sistem atau pendekatan apa, model perencanaan bagaimana yang harus dilakukan oleh Aceh untuk memanfaatkan 10 tahun terakhir loh, gitu. Ini kan ada 20 tahun, jadi 10 udah lewat, 1 dasawarsa, kita coba uji, kita coba lihat evaluasinya, dibuat petanya, apa yang kurang dan apa yang lebih, coba dioptimalkan. Nah, Nabi Yusuf alaihissalam mengajarkan ada 5 prinsip yang harus dilakukan. Yang pertama, kalau kita lihat adalah Nabi Yusuf itu ketika dia mendengar atau mengenal atau mentakwilkan mimpi raja, di situ ada 7 tangkai gandum, ada 7 ekor sapi betina yang gemuk-gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus-kurus, lalu ada 7 tangkai gandum yang basah dan ada 7 tangkai gandum yang kering. Nabi Yusuf itu mentakwilkan bahwa akan ada 7 tahun musim hujan di awal tersebut, lalu berikutnya akan ada 7 tahun musim kemarau. Yang kalau tidak direncanakan dengan baik, apa yang disimpan di musim hujan itu akan habis tergerus di musim kemarau, bahkan mungkin akan minus. Nah, apa yang dilakukan oleh Yusuf alaihissalam ketika mengetahui ini, dia melihat yang paling penting di musim paceklik adalah bahan makanan pokok.
bahan makanan pokok itu yang paling utama, karena orang kalau sudah dalam keadaan lapar lalu makanan pokoknya itu tidak terpenuhi, maka berpikirnya itu akan kacau, dia akan ribut, dia akan berontak dan akan chaos dan lain sebagainya. Nah, oleh karenanya ini dulu yang diselamatkan. Jadi Nabi Yusuf itu menentukan prioritasnya. Itu yang prinsip pertama, dia menentukan skala prioritas apa yang harus dipenuhi dulu. Makanya satu solusi yang diajarkan oleh Yusuf alaihissalam bahwa ketika ini adalah yang paling penting prioritas, maka disuruh 7 tahun musim hujan pertama itu untuk bercocok tanam dan hanya gandum yang ditanam. Karena apa? Itu yang menjadi utama, itu yang menjadi prioritas. Nah, berbeda dengan Indonesia sekarang ini ataupun Aceh yang selalu kita melihat ada 10, 11 atau 7 prioritas pembangunan Indonesia, apalagi kalau di RI itu udah luar biasa, itu ada apa namanya tuh kegiatan ekonomi yang paket ekonomi itu yang nggak tahu jumlahnya udah sangat banyak, tapi untuk mengukur bagaimana keberhasilan itu sangat sulit. Nah, di Aceh sendiri mungkin ada sekitar 10 atau 12 prioritas pembangunan Indonesia, dan bisa kita bayangkan bahwa pengelolaan keuangan daerah atau negara ini ketika dia banyak sekali sektor ke bidang kegiatannya, maka sangat yakin untuk kita lihat dia tercecer uangnya, lalu dia tidak fokus uangnya tersebut. Makanya salah satu kemarin kita coba melakukan penelitian di Jawa Timur, di kabupaten kota yang ada di Pulau Madura itu, Bangkalan, Sampang, itu kita lihat bahwa ada di Bangkalan, yaitu di Kabupaten Bangkalan sendiri, itu bidang kegiatan untuk yang dibiayai oleh DAK, dana alokasi khusus itu sampai 27 bidang. 27 bidang. Bisa kita bayangkan itu angka yang cuma sekitar 100 miliar atau 200 miliar atau 300 miliar, tapi dibagi dalam 27 bidang. Sampai kalau kita lihat grafiknya itu, memang nggak nampak akhirnya dia, sekian persen ya, bidang itu dibiayai oleh DAK tersebut. Nah, oleh karenanya, wah ini terlalu menyebar. Kita tidak fokus. Padahal kalau saya lihat literatur ketika sekarang ini saya juga sedang mengambil disertasi tentang ekonomi makro, pembangunan ekonomi pembangunan. Saya tuh melihat bahwa sebenarnya tugas pemerintah ya, pemerintahan ya, baik itu eksekutif ataupun legislatif itu cuma 3 sebenarnya. Cuma 3 saja prioritas dia. Yang pertama itu adalah akuntabilitas untuk penyelenggaraan pemerintahannya. Akuntabilitas itu artinya nanti bagaimana kepegawaian, terus pertanggungjawaban gaji, lalu bagaimana integritas yang dibangun di kepegawaian. Jadi akuntabilitas kepemerintahannya itu harus hadir. Nah, itu yang pertama sebenarnya. Lalu yang kedua, dia menghargai aspirasi masyarakat. Menghargai aspirasi masyarakat ini bisa melalui eksekutif dengan rancangan pemerintahannya dari tingkat kecil sampai yang pusat, silakan. Ada juga aspirasi yang dari parlemen, dan terus diperhatikan. Karena tidak semua bisa diakses oleh pemerintahan, meskipun pemerintahan ini punya cabang-cabangnya, punya tempat-tempatnya di berbagai pelosok. Tapi ada hal-hal yang mungkin tidak menjadi prioritas dan itu diingatkan oleh parlemen. Makanya saya rasa bukan membenarkan dalam tanda kutip aspirasi dan aspirasi, tapi aspirasi itu diejawantahkan dengan program yang diselaraskan, disinkronisasi dan diharmonisasi oleh pemerintahan setempat. Kalau misalkan ada parlemen di tingkat provinsi, disinkronisasi dan diharmonisasi di pemerintahan provinsinya gitu. Kalau di tingkat kabupaten kota, anggota parlemennya itu diajak untuk juga merasa memiliki dalam program pembangunan tersebut. Sebenarnya ini nggak sulit, ini tidak sulit kalau memang ada sinkronisasi dan harmonisasi yang sama-sama jujur, lalu sama-sama ingin menguatkan pembangunan di daerah masing-masing. Memang akan ada keuntungan, ya, akan keuntungan dirasakan, itu wajar sekali. Ya. Nah, lalu yang ketiga, menguatkan persatuan dan kesatuan. Itu cuma prioritas pemerintahan, ya, baik itu pusat, provinsi ataupun kabupaten sampai ke tingkat desa. Cuma 3, yaitu akuntabilitas pemerintahannya, lalu yang kedua menghargai aspirasi masyarakatnya dengan berbagai unsur, lalu yang ketiga bagaimana menjalin persatuan dan kesatuan. Nah, sekarang ini kalau kita lihat ya, ini bagaimana kita ingin membuat persatuan dan kesatuan. Ini kalau kita sampaikan saja hasil penelitian yang kita lakukan selama 3 tahun 2014 sampai 2016 yang kami lihat ya, itu di AK sendiri atau mungkin jangan di AK lah, transfer ke daerah
Ya, itu kita keluarkan yang namanya dana desa, kita keluarkan yang namanya dana otsus, karena tidak semua daerah itu menerima dana otsus. Itu penerima transfer ke daerah di Indonesia ini yang paling tinggi adalah kabupaten kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Bisa kita bayangkan itu, yang ada di Provinsi Jawa Timur. Lalu yang kue terbesar ya Mas? iya. Lalu yang kedua adalah Jawa Barat. Dan yang ketiga adalah Jawa Tengah. Jadi masih di Pulau Jawa. Sedangkan di luar Jawa belum nih. Jadi apa kerjanya itu sebenarnya parlemen pusat itu? Kalau kita ingin bertanya itu, apa kerjanya itu? Bagaimana cara menarik uang itu sebaik-baiknya untuk daerah? Dan yang kedua, jangan hanya menarik, tapi bagaimana memanfaatkan itu sendiri. Karena kalau kita lihat sendiri di Jawa Timur itu penerima transfer ke daerah yang paling tinggi selama 3 tahun, 4 tahun berturut-turut yang kita teliti ini yang mirisnya adalah hanya mampu menjadikan satu kota mandiri. Satu kota Satu mandiri. kota yang punya kemandirian fiskal yang sangat baik, yaitu kota Surabaya. Yang Ibu Trisma ya. Kita bisa bayangkan itu ya. Hanya kota Surabaya. Sedangkan di Jawa Barat sama di Jawa Tengah itu masih sangat tergantung. Karena ketergantungannya itu bisa sampai ke 45% kalau di di Jawa Barat. Lalu bagaimana juga di kota Semarang di Jawa Tengah, itu sampai 45% juga. Yang hanya mandiri itu satu di kota Surabaya. Kalau DKI Jakarta sudah kita tutup karena dia memang sudah sangat mandiri. Jadi kalau kita lihat rasio kemandirian fiskal, ini miris. Sudah sebagai penerima terbesar, tapi menuju kemandirian fiskalnya itu sangat kecil. Meskipun banyak para ahli keuangan atau mungkin Kementerian Keuangan sendiri mengatakan bahwa yang disebut dengan desentralisasi fiskal itu adalah dalam pendekatan belanja. Ini sebenarnya kalau saya memandang, ini satu cara yang sebenarnya untuk menutupi kelemahan. Ya, gitu. Karena apa? Karena tetap dalam penelitiannya di Kementerian Keuangan sendiri membuat rasio kemandirian dan rasio ketergantungan tersebut. Di tahun 2011 Kementerian Keuangan itu melalui Dirjen Perimbangan Keuangan Daerah itu, Dirjen Perimbangan Keuangan DJPK itu menyebutkan memang kota Surabaya. Di tahun 2011 posisinya masih Surabaya. Di tahun 2014, 15, 16 ini juga masih kota Surabaya. Tidak bergeser ke kota lain. Nah, ini sangat miris apalagi di Aceh. Nah, saya rasa kalau ingin menjadi daerah yang punya kemandirian fiskal sangat baik, memanfaatkan otsus, saya rasa tidak mustahil. Cuma fokus tadi yang pertama, Nabi Yusuf mengajarkan untuk prioritas kepada satu kegiatan atau satu bidang. Kalau di zaman Nabi Yusuf tuh kebutuhan primernya itu adalah yang primernya yang prioritas adalah bahan makanan pokok. Tapi ini bisa bergeser loh. Istilah punya skala prioritas di dalam pembangunan itu bisa bergeser. Kalau sudah selesai nanti yang namanya makanan 1 tahun, katakanlah kita jor-joran 1 tahun untuk menyelesaikan padi di Aceh, beras bisa swasembada pangan. Di tahun keduanya kan kita bisa skala prioritas lainnya, misalkan listrik, jor-joran 1 tahun listrik. Lalu untuk tahun ketiganya teknologi, jor-joran. Jadi selesai. Jangan kita bagi setiap tahun ini kan kita lihat ada aspal, tahun kedua udah hancur, besok dianggarin lagi. Lalu listrik nggak selesai-selesai, ya kan? Masih tergantung gas mata utara. Air, bagaimana air bersih, PDAM dan lain sebagainya. Jadi ini yang akhirnya kebutuhan primer kita itu tidak bergeser. Nah, kalau di negara-negara lain kebutuhan primer itu sudah sampai rumah, sampai kendaraan, makanan sudah selesai. Sudah selesai babnya. Nah, kita belum selesai juga. Nah, mungkin ini satu prinsip yang masih ada 4 prinsip lagi, ya, Ustaz. insyaallah. Ini nanti kita akan coba bahas lagi di segmen berikutnya. Dan sama-sama semakin malam semakin menarik diskusi tentang ekonomi Aceh ala Nabi Yusuf yang baru saja dipaparkan oleh Ustaz Surya Dharma. Dan jangan kemana-mana, tetap bersama kami di 91 FM Radio Salawat Jamaah di Hati Membuka Cakrawala. Nggak cukup waktu nih tadi, Mas. Prinsip-prinsipnya ini harus buat seminar ya. Kan harus kita gantung ya. Karena kan kita hubungkan dengan realita. Jadi bukan hanya teori, tapi kita hubungkan dengan realita Aceh itu sendiri. Realita Aceh otsus tadi dan realita Indonesia kalau kita lihat secara umum mengerikan. Jadi sebenarnya wajar kita pesimis loh melihat Indonesia ini. Wajar sekali untuk banyak pihak yang pesimis dengan program-program yang ada di Indonesia.
Ini tantangan kita Ustaz ya. Hah? Tantangan Ya, challenge semua. Kalau tantangan saja, tapi tanpa mengkonkretkan dengan langkah kerja ya nggak selesai. Sayang masa depan. Jadi kepastian itu, kalau istilahnya Rocky Gerung itu kan kenyamanan ya, kenyamanan berekspresi, kenyamanan hidup ya, itu nggak dimiliki. Kenyamanan memilih aja nggak dimiliki ya, bagaimana? Apalagi orang yang akan memerintah, dia suka-suka aja lah. Saya sudah menang kok pada posisinya. Makanya nih nanti coba kita giring juga. Jadi Aceh dengan otsus yang ada sekarang, perencanaannya bagaimana? Dia harus berani cut off, lalu dia buat blueprint yang lebih baik. 10 tahun ini memanfaatkan 10 tahun lagi, yang angkanya juga turun. Jangan sampai nanti solusinya kita angkat bendera lagi. Nah, itu solusi yang sangat tidak intelek ya. Dan modal tidak apalagi populer lagi. Untuk mengubah strategi, mengubah undang-undang PA, merevisi undang-undang PA, itu undang-undang pemerintahan itu harus dilakukan juga ya, khususnya dia aturan peralihan. Cuma syaratnya ketika dia nanti merevisi, kalau ditanya sama pemerintah Indonesia, jadi Anda mau menambah berapa tahun lagi otsus misalnya, kita mampu menjawab 10 tahun. Oke, 10 tahun sepakat kita, setelah itu kita tidak lagi menambah. Nah, 10 tahun itu sudah kita ukur, internal Aceh ini sudah mengukur. sama seperti 7 tahun lebih susah. Iya, seharusnya sudah begitu. Tapi kalau dia cuma hanya sekedar 10 tahun, kemarin hanya 20 tahun, nambah. kita nggak tahu apa sih kebutuhannya, berapa sih kebutuhan kita sesungguhnya. Nah, Nabi Yusuf itu ketika dia tahu mau paceklik, dia buat prioritas. Lalu yang kedua, prinsip keduanya, dia itu menggali potensi dalam negerinya sendiri, tidak bergantung dengan ekspor. Makanya 1 tahun sebelum Nabi Yusuf itu dilantik sebagai bendahara negeri, dia sudah punya ukuran, sudah punya perencanaan kebutuhan pangan satu Mesir selama 14 tahun, itu berapa. Lalu yang kedua, berapa luas lahan yang harus disediakan untuk menyiapkan gandum tadi. Lalu yang ketiga, berapa bibit yang harus dihasilkan, yang harus disiapkan untuk ditanam, dan berapa orang yang memang harus disemangatkan untuk menanam. Nah, itu bisa bayangkan itu. Nah, itu di satu sisi produksi. Nah, dari sisi konsumsi, Nabi Yusuf sudah mengira bahwa kebutuhan pokok masyarakat itu dalam 1 tahun per orang itu adalah seberat beban unta. Nah, seberat beban unta itu ada dalam surah Yusuf, disebutkan dalam 2 ayat. Nah, ini sesungguhnya ketika ada keseimbangan antara produksi dengan konsumsi, ya, ada penghematan di konsumsi, ya, itu bisa surplus. Penghematan yang konsumsi yang kedua, ketika dia tadi seberat beban unta, siapapun orang yang punya kemampuan sebesar apapun, kalau dia mau beli gandum sama raja, dia cuma hanya dibatasi seberat beban unta. Tidak boleh. Nggak boleh, walaupun dia punya duit banyak. Itu dia. Berarti prinsip keadilannya main. Jelas, karena dia sudah mengukur kebutuhan gizinya dan itu sudah sesuai dengan gizi. Lalu yang kedua, kita disuruh berhemat dalam makan. Yang tadinya 3 kali sehari dari dalam makan makanan pokok, itu dibatasi 1 kali. Dengan tidak mengurangi kebutuhan karbohidrat, gizi yang ada. Itu khusus gandum saja. Sedangkan makanan lain silakan. Hasil panen yang lain silakan, anggur, zaitun dan lain silakan makan. Nah, saat ini kita masuk prinsip kedua, tadi apa nama judulnya prinsip kedua, Ustaz? Dia menggali potensi yang ada di dalam negeri. Ketiga, Ustaz? Kalau 3 itu dia berhemat. Berhemat. Nanti kita paketkan aja 2, 3, 4, 5, Ustaz. Iya. Masih di 91 FM Radio Salutnya Hati Membuka Cakrawala. Sebuah tembang manis dari Nyamai Zen telah menemani kita hingga di pukul 21:35 waktu Indonesia Barat. Dan sahabat-sahabat, kita kembali lagi di segmen yang ketiga, masih membahas tentang ekonomi Aceh ala Nabi Yusuf. Tadi di segmen sebelumnya Ustadz Surya Dharma sudah membahas
ada satu prinsip dari 5 prinsip yang akan yang akan dipetakan oleh Nabi Yusuf sendiri. Nah, kita ingin tahu Ustadz, sebenarnya 4 prinsip ini apa lagi nih Ustadz yang belum disebutkan tadi Ustadz? Ya, ketika Nabi Yusuf melihat bahwa memang tadi prioritas itu adalah di makanan pokok, yaitu gandum pada masa itu, Nabi Yusuf itu langsung melihat apa yang harus dikerjakan ketika memang perlu gandum yang cukup untuk 7 tahun masa subur dan 7 tahun masa kering, sekitar 14 tahun hidup negara itu sendiri. Nah, Nabi Yusuf tidak langsung melihat yang namanya ekspor. Nah, ini penyakitnya yang ada di Indonesia sendiri, ketika memang ada kekurangan, pasti orientasinya adalah ekspor. Impor Impor ya. Memasukkan barang. Bukannya menggali potensi dalam negeri, tapi dia impor dia. Dia melihat bagaimana orang bisa memasukkan. Nah, oleh karenanya Nabi Yusuf tidak melakukan itu. Ketika dia memang tahu prioritasnya, lalu yang kedua, prinsip yang dilakukan oleh Nabi Yusuf adalah menggali potensi yang ada di dalam negeri itu sendiri. Makanya sebuah kisah yang menyebutkan bahwa ketika Nabi Yusuf itu belum dilantik 1 tahun ya, 1 tahun sebelum dilantik dia sebagai bendahara negeri oleh raja, dia sudah memetakan. Ya, kalau ibaratnya kita itu misalkan sebelum menjadi kepala daerah atau kepala negara kan ada visi dan misi. Nah, Nabi Yusuf itu sudah sampai peta. Ketika gandum itu yang dibutuhkan selama 15 tahun, dia langsung membuat paket seberapa banyak produksi gandum yang harus dipenuhi selama untuk kehidupan 15 tahun. Lalu yang kedua, berapa lahan yang perlu digunakan, yang bisa digunakan untuk mencapai produksi tadi, hasil produksi yang optimal tadi. Lalu berapa bibit yang harus disediakan, lalu yang harus dipersiapkan. Lalu bagaimana dengan yang namanya petaninya, memberikan semangat untuk petani. Makanya dengan kuasa raja, Nabi Yusuf itu langsung mengatakan, Tazra'una sab'a sinina da'aba. Jadi disuruh kita bercocok tanam melalui kuasa raja untuk seluruh penduduk negeri bercocok tanam, khusus fokus 7 tahun pertama seperti biasa menanam gandum. Jadi perencanaan itu memang akan efektif ketika memang diperintahkan atau diinstruksikan oleh kepala negara, yaitu raja pada masa itu. Nah, oleh karenanya ketika potensi ini dilakukan, menggali potensi dalam negeri ini dilakukan dari sisi produksi, akhirnya terbukti memang terjadi surplus. Karena apa? Produktivitasnya semakin kuat. Nah, ini jadi surplus. Nah, di sisi lain, menjadi prinsip yang ketiga, bahwa sesungguhnya ketika tahu produksinya harus lebih untuk mempersiapkan 15 tahun ke depan atau 14 tahun ke depan, Nabi Yusuf itu dari sisi konsumsi diajak berhemat. Nabi Yusuf itu mengajak penduduk Mesir, termasuk raja, untuk hidup berhemat dari sisi konsumsi makanan pokok. Yang kebiasaannya sama dengan kebiasaan kita sekarang ini, kalau makan beras 3 kali sehari ya, 3 kali sehari. Tapi sebenarnya itu kalau menurut ilmu kesehatan yang sekarang katanya ada istilah-istilah bagaimana diet dan lain sebagainya, itu malah kita kadang-kadang udah sangat berlebihan ya. 3 kali seharinya itu sudah lebih, karbonya itu 100 jadi 300, padahal kebutuhan kita itu cuma 100. Jadi 100 itu seharusnya dibagi 3 kan begitu. Nah, Nabi Yusuf sudah mengajarkan itu. Kenapa? Dari 3 kali itu dibatasi cuma hanya 1 kali. Hanya 1 kali untuk makan gandum. Ketika itu ada komplain raja sebenarnya, karena raja itu nggak sanggup. Ya. Tapi ketika Yusuf mengatakan bahwa ini berlaku untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk raja, maka raja komitmen dalam hal itu. Jadi berhematnya itu ditunjukkan, dicontohkan oleh raja. Nah, yang menariknya kalau kita sekarang juga banyak yang dihimbau berhemat air, ya kan, berhemat listrik dan lain sebagainya. Tapi kalau kita lihat forum-forum kedaerahan, pemerintahan daerah yang buat itu luar biasa, sampai harus jatah mati dulu sekitar 1 jam, lalu berikutnya hidup untuk menghidupkan kegiatan-kegiatan pemerintahan yang mungkin dalam tanda kutip masih bisa kita bilang itu tidak prioritas, ya. Nah, oleh karenanya itu dari sisi konsumsi. Lalu yang kedua, konsumsi yang kedua dibatasi juga dengan cara berhemat tadi, bahwa ada pembatasan. Ya, ketika pada musim paceklik ataupun musim subur di awal, jadi yang ditanam itu di musim subur loh. Karena 7 tahunnya itu kan nggak ada kemarau deh, sama sekali tidak bisa menanam. Tapi 7 tahun itu yang diproduksi, yang tadi itu setiap tahun terus diproduksi. Nah, dikonsumsinya itu dua musim, gitu. Di musim yang subur juga di 1 kali makan.
meskipun dia punya produksi yang tinggi, tapi dibatasi 1 kali makan. Walaupun surplus gitu. Iya, karena apa? 2 kali makannya itu dijatahin untuk satu kali makan di musim paceklik, yang 1 kali makan jatahnya lagi itu untuk bibit setelah musim kemarau. Bibit musim kemarau. Jadi harus ada persiapan. Kenapa? Setelah nanti musim kemarau kan dia harus menanam lagi, ada musim hujan berikutnya. Iya. Kalau ini tidak disimpan, maka itu bisa dijadikan jadi bibit. Kita sama sekali tidak punya alat bahan untuk kita bercocok tanam berikutnya. Nah ini luar biasa, Nabi Yusuf sudah memprediksikan seperti itu, sudah forecast seperti itu. Nah lalu pembatasan yang tadi saya katakan, ada pembatasan ketika musim kemarau ataupun musim paceklik, seseorang hanya dibatasi membeli gandum di raja itu seberat beban unta. Karena Nabi Yusuf ini sudah melihat ini kebutuhan pangan penduduk Mesir per orang ya, dengan kapasitas badannya apa, itu seberat beban unta. Cuma kita mungkin harus melakukan penelitian. Berapa beban unta? Seberat beban unta yang ada di Mesir itu pada masa Nabi Yusuf itu berapa kilo? Tapi sebenarnya bukan itu prinsipnya. Prinsipnya adalah bagaimana kebutuhan gizi, kebutuhan utama, karbo dan lain sebagainya dari gandum yang kita konsumsi itu terpenuhi. Sehingga wajar saja tidak ada kelaparan, tidak ada yang gusung lapar. Dan sukses pada masa itu Yusuf alaihissalam merawat musim kemarau itu dengan baik untuk tidak membuat kebinasaan bagi masyarakat Mesir pada masa itu. Nah ini satu hal yang menarik sekali. Nah kita juga bisa sebenarnya dari ilmu gizi kita bisa melihat berapa sih kebutuhannya, lalu berapa yang harus kita ajarkan untuk kita mengkonsumsi, lalu bagaimana batasan kita berapa kilogram beras yang harus kita konsumsi dalam 1 tahun per orang. Nah itu sebenarnya sudah bisa. Ini Menteri Pertanian sebenarnya sudah bisa memprediksi dan kita bisa surplus sebenarnya. Nah oleh karenanya ini yang kayaknya tidak terintegrasi di Indonesia. Antar bidang. Antar kementerian, antar bidang. Makanya wajar Bulog nahan-nahan, lalu Kementerian Pertanian itu semangat katanya ada swasembada, padahal juga hitung-hitungannya kurang dan lain sebagainya. Nah ini yang dikoordinasikan oleh seorang Perdana Menteri yang namanya Yusuf alaihissalam pada masa itu. Sehingga negaranya stabil ya. Stabil dan terpenuhi dan alhamdulillah sukses. Nah oleh karenanya prinsip kedua dan prinsip ketiga ini akhirnya dia bersinergi, berhubungan ya, dan sangat kuat. Dan yang keempat ini perencanaan yang berimbang. Jadi kalau kita lihat tadi dari sisi prinsip yang kedua dan sisi prinsip yang ketiga antara produksi dengan konsumsi itu sebenarnya sudah ada keseimbangan. Jadi negara ini memang kalau di Indonesia ini anggaran berimbang, tapi dia melakukan pendekatannya adalah pendekatan belanja. Jadi belanja dulu disusun, lalu dihitung berapa potensi pendapatannya, dan ketika dia kurang dia akan defisit. Defisit itu kan ditutup dengan pembiayaan. Pembiayaan itu bisa dari utang luar negeri, obligasi, ataupun mungkin kalau di daerah itu silpa, ada dana-dana yang sebelumnya tidak terserap lalu bisa digunakan untuk tahun berikutnya. Nah, sebenarnya ini yang keliru. Kalau dalam Islam sendiri banyak kajian yang sudah menunjukkan bahwa sebenarnya yang namanya anggaran berimbang itu pendekatannya adalah pendekatan pendapatan. Sejauh mana potensi pendapatan itu kita peroleh, disitulah kita nyusun belanjanya. Nah, bukan nyusun belanja. Kalau belanja itu berarti orientasinya sangat konsumtif ya. Tapi seharusnya dia dengan pendekatan pendapatan. Meskipun ketika produktivitas itu dikencangkan, dikejar dan dengan baik dan dilakukan dengan baik, dia akan surplus. Karena apa? Perencanaan belanjanya itu akan sudah terbatas, sedangkan pendapatan di-push dengan sangat baik. Nah, oleh karenanya anggaran berimbang ini dilakukan oleh Yusuf alaihissalam. Makanya tidak mengherankan ketika memang dia push yang namanya produksi, lalu dia imbangi dengan yang namanya konsumsi, dia bisa mengalami surplus dan bisa melakukan ekspor ke negeri-negeri sekitar Mesir. Ini prinsip yang keempat. Nah, kalau kita ini masih ece-ece lah istilahnya berimbang ini, ya masih belum serius gitu ya. Dan apalagi di Indonesia ini alasannya infrastruktur, bangun sesuatu tanpa utang itu nampaknya mustahil dan lain sebagainya. Ini harus kita kritisi bersama. Dan nanti akan menjadi beban di masa yang akan datang. Ini kan akan berbahaya. Dan yang kelima, prinsip yang kelima ini prinsip terakhir yang diajarkan oleh Yusuf alaihissalam ketika mencapai kesuksesannya memerintah Mesir pada masa itu, yaitu ada periodisasi perencanaan yang kita juga sudah ada, ya. Cuma yang menariknya Nabi Yusuf itu sudah sukses dengan mempraktekkan 7 tahun tambah 7 tahun 14 sama 1 tahun sebelum dia memerintah. Ibaratnya itu RPJM-nya itu 15 tahun.
Jangka panjang jangka ya. panjang. RPJP-nya itu 5 tahun, RPJM-nya itu 7 tahun. Iya. Sedangkan jangka pendeknya itu 1 tahunan. Iya. Nah, sekarang kalau di Indonesia kita lihat ya bagaimana katanya RPJM-nya 5 tahun, yang RPJP-nya sampai 20 tahun, sampai 25 tahun, lalu jangka pendeknya 1 tahun. Nah, itu kayaknya saya nggak tahu juga sampai sekarang, meskipun saya pernah di parlemen, sekarang juga saya beraktivitas di parlemen pusat ya, Iya. di Pusat Kajian Akuntabilitas Keuangan Negara, itu bisa melihat sebenarnya apa sih dasarnya 5 tahun? Kenapa harus 5 tahun? Kalau Yusuf sudah diberikan contoh, 7 tahun sukses, lalu 15 tahun sukses, gitu dia. Ini menarik, Ustaz. Nah, Sebenarnya apa di situ? ya kalau kita lihat nanti bagaimana keajaiban atau mungkin sangat baiknya angka 7 ya, punya tempat yang sangat baik 7 tahun itu, saya rasa tidak mustahil. Kenapa kita nggak ubah 7 tahun? Karena 5 tahun sendiri kalau kita lihat itu banyak cerita-cerita di pemerintahan sangat tidak efektif. Kenapa? 1 tahun pertama ya itu pemerintahan itu biasanya lepas sambut, gunting pita, dia keliling-keliling seremoni, dia habis 1 tahun. Padahal 1 tahun visi dan misi sudah disusun, tapi dia tidak bisa action. Nah, banyak Harus melakukan seremoni tadi. padahal kalau Nabi Yusuf itu sudah selesai langsung dilaksanakan. Lalu 1 tahun berikutnya untuk 1 tahun terakhir itu persiapan, amunisi, bahkan bukan 1 tahun, 2 tahun untuk melanjutkan estafeta kepemimpinannya. Melanjutkan nafas. Jadi dia udah mengatur strategi dan lain sebagainya. Jadi efektifnya kerja itu kalaupun nggak bolong-bolong dengan libur nasional, dengan bencana dan lain sebagainya, hanya 2 tahun sampai 3 tahun. Bagaimana bisa memaju? Kalau mungkin dikasih 7 tahun ya mungkin bisa lebih baik ya. Nah, ini mungkin kajian-kajian ini bisa diperdalam, dan yang menariknya tesis saya yang terkait dengan perencanaan keuangan negara Yusuf ini sedang didisertasikan. Sedang diteliti dalam bentuk disertasi oleh teman saya di Malaysia, dan dia melihat bagaimana prinsip-prinsip ini dijalankan di Aceh. Jadi uji cobanya di Aceh juga dengan prinsip perencanaan yang saya temukan dalam tesis ini, yaitu 5 prinsip perencanaan keuangan negara Yusuf alaihissalam. Namun ini yang menjadi catatan kita. 5 prinsip ini akan sukses juga ya, jika dibingkai dalam 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan ilahiyah, kalau saya beri judul, lalu yang kedua adalah pendekatan fitrah kauniyah. Ini yang sekarang saya rasa layak untuk menjadi perhatian bagi kita, baik itu perencanaan keuangan, perencanaan pembangunan, ataupun perencanaan lainnya. Kalau kita sudah melakukan pendekatan ilahiyah, ya ikhlas kita, tujuannya adalah untuk ridha Allah, lalu bukan untuk main-main, untuk melanggengkan kehidupan amanah kita sebagai khalifah di muka bumi ini, maka dia akan selamat. Karena itu yang mengawasinya, ya. Aktivitas pelaksanaan juga akan terawasi. Lalu fitrah kauniyah. Nah, ini yang harus penting. Jadi bersahabat dengan alam. Bukti sekarang nyata bangunan banyak yang hancur karena tidak memperhatikan yang namanya alam. Padahal mungkin di BMKG, di tata ruang, daerah itu sudah harus bisa memperhitungkan. Nah, sekarang sebenarnya kalau dia mau cut off ya, IMB, izin mendirikan bangunan dalam wilayah permukiman, itu harus coba ditanya dengan BMKG-nya. Kira-kira itu daerah-daerah rawan atau tidak. Jangan sampai terulang likuifaksi yang ada di Sulawesi ya, di Palu ya. Nah, itu jangan sampai seperti itu kejadiannya. Nah, bukan kita nakut-nakutin, tapi seharusnya sudah bisa diantisipasi untuk melakukan pembatasan di daerah-daerah. Jadi jangan sembrono. Kalau di Jakarta itu Kelapa Gading, perumahan mewah, itu di daerah Serapan, dan memang terbukti setiap banjir, setiap hujan dalam curah hujan yang begitu kecil itu sudah langganan banjir gitu. Langganan banjir, padahal rumah mewah. Mudah-mudahan 2 hal ini menjadi perhatian bagi kita untuk perencanaan, dan mudah-mudahan ini bisa dilakukan di Aceh untuk mengantisipasi 10 tahun otsus habis. Jangan sampai dia mengibarkan bendera ya untuk mempertahankan, harus ada pemetaan yang lebih baik. Mungkin tidak dapat saya sampaikan. Kita berharap otsusnya habis, tapi ada persiapannya, ada cadangannya gitu, Ustaz. Iya, bisa hidup kita 20 tahun. Habis 20 bisa hidup 40 tahun. Habis 10 ini bisa hidup 20 tahun berikutnya. Dan tentunya untuk kesejahteraan rakyat Aceh. Ya, dan itu harus dipetakan dengan baik. Oke, terima kasih Ustadz atas kehadirannya di studio di malam hari ini. Memang banyak sekali yang ingin kita bahas, tapi waktu jualah yang memisahkan kita, dan kita padai saja pertemuan kita malam hari ini dengan Rakibatul Majelis. Subhanallah bika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.